Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak Gembala di tempat ini yang telah memberi kepercayaan, kehormatan buat saya. Ini kali yang pertama ya Pak Gem. Bu Gem di rumah saya sendiri. Karena dulu kan masih mengembara, dulu masih mengembara. KTP-nya memang di situ, tapi mengembara. Tapi sekarang saya sudah punya rumah sendiri di sini. Tema khotbah kita saat ini adalah The Supremacy of Christianity. Ini berbicara tentang keunggulan kekristenan. Menjadi beban di pikiran perasaan saya. Apakah semua orang Kristen menyadari keunggulan kekristenan? Berbicara mengenai keunggulan, kita tahu kalau sekolah unggul, kampus unggul, ada sebuah produk unggulan. Di dalam sekolah unggul, di dalam kampus unggul, tidak mudah orang masuk. Ingat, unggul. Tidak mudah orang masuk, tidak sembarang orang masuk. Halo? Benar? Sekolah unggul, kampus unggul, perusahaan unggul. Nah, keunggulan kekristenan inilah yang harusnya ditemukan oleh orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Supremasi kekristenan. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Saya garis bawahi kata rindu dendam. Pujian ini pujian lama. Kemungkinan besar generasi sekarang tidak mengenal lagu ini. Rindu dendam. Pujian ini begitu hebat menurut saya. Dia menjadikan rindu dendamnya kepada Tuhan. Konotasi yang biasanya negatif, dendam, tapi bisa dipadukan dengan rindu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengiringan kita akan Tuhan haruslah menjadi satu-satunya obsesi hidup kita. Yang diibaratkan sebuah rindu dan sebuah dendam. Tema judul khotbah saya ini tetap dalam kerangka pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Tidak lari. Saya minta pimpinan Tuhan, bagaimana saya bisa mengemas adanya harapan kebangkitan di dalam Kristus. Lalu saya menemukan keunggulan kekristenan. Nah, kerinduan dalam diri seseorang inilah yang akan menyita segala perhatian dan segenap keberadaan hidupnya. Karena rasa kerinduan itu telah mewarnai dan memenuhi pikiran dan perasaan dalam dirinya. Seperti orang yang terkena kasmaran. Tahu kasmaran? Tahu? Halo? Ada yang tidak tahu, mungkin yang angkatan sekarang ya yang tidak tahu kasmarannya. Kasmaran itu artinya dilarang parkir di sini. Nah Bapak Ibu, kerinduan ini ibarat orang yang jatuh cinta. Kasmaran. Lagu dunia yang masih teringat dengan saya sampai saat ini adalah gini. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur,
Ingat kamu, aku mau mandi. Ingat kamu. Memang kelihatannya sederhana, tapi esensinya. Aku sedang belajar. Ingat kamu, aku sedang bekerja. Ingat kamu, aku sedang ibadah. Itu saya rubah. Ingat kamu. Ini lagu jadul banget. Jadul. Nah, disadari nggak oleh kita semua bahwa ketika seseorang jatuh cinta, tidak ada yang lain dalam dirinya selain perasaan rindu itu. Dunianya satu-satunya adalah rasa rindu yang dimilikinya. Begitu hebat dan begitu kuatnya rasa rindu tersebut membelenggu dirinya. Itulah rindu. Setiap kita pasti pernah merasakan rasa rindu itu. Ada lagi nih teringat tadi melengkapi khotbah saya. Dunia berkata, oh, 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 aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Coba pernah nggak kita praktikan itu kepada Tuhan? Rindu. Lalu ketika seseorang dirasuki oleh perasaan dendam, maka segala sesuatunya akan tertuju kepada dendam itu sendiri. Fokus hidupnya hanya tertuju kepada bagaimana mewujudkan dendamnya itu. Bagaimana untuk bisa mencapai terpuaskannya dendamnya itu. Dunia satu-satunya adalah rasa dendam yang dimilikinya. Apapun yang dimilikinya, rela dikorbankannya agar dendamnya kesampaian, terpuaskan, tercapai. Begitu hebat dan begitu kuatnya rasa dendam membelenggu hidupnya. Itulah dendam. Setidak-tidaknya kita pun pernah mengalami rasa dendam itu. Sekalipun kadar dendam tersebut tidaklah besar. Siapa yang pernah merasakan rindu? Gak ada orang. Siapa yang pernah merasakan dendam? Saya pernah dua-duanya. Jadi saya mengerti betul. Bagaimana terbelenggu oleh rasa rindu, bagaimana terbelenggu oleh rasa dendam. Nah, jika rindu dan dendam itu kita arahkan, kita tujukan kepada Tuhan, maka betapa hebat dan kuatnya rasa rindu dan dendam akan Tuhan itu membelenggu hidup kita. Makanya pujiannya, aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Nah, kerinduan kita, dendam kita untuk menjadi sama dengan Tuhan tidak pernah akan sampai kita bisa sama dengan Tuhan. Jelas, yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa serupa sama dengan pribadinya ketika 2000 tahun dia mengenakan tubuh daging manusia seperti kita. Sama seperti Yesus. Tidak akan pernah kita bisa sama dengan Tuhan. Tapi yang dimaksudkan bagaimana kita serupa sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa kita sadari ternyata Bapa di surgalah yang telah terlebih dahulu memiliki perasaan rindu dan dendamnya akan kita manusia yang telah berdosa. Tanpa kita sadarin. Rindu dendamnya Bapa atas manusia yang berdosa ini dibuktikan. Ingat tadi di awal-awal khotbah saya sudah paparkan, semoga ada yang nyangkut di pikiran. Nah, rindu dendam Bapa
atas manusia yang berdosa ini diwujudkan dengan mengutus putra tunggalnya. Apapun dia korbankan, dia rela mengorbankan satu-satunya anak kesayangannya. Agar manusia berdosa tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Itulah rindu dendam Bapa di sorga buat setiap manusia yang berdosa. Segenap hati, segenap perasaan Bapa hanya tertuju kepada keselamatan atas manusia berdosa, di mana manusia berdosa itu sendiri tidak menyadari, tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada perasaan Bapa yang begitu rindu dan dendam akan keselamatan manusia berdosa. Bapa Yahweh rela mengorbankan putra tunggal kesayangannya demi terwujudnya rindu dendamnya akan keselamatan manusia berdosa. Itulah rindu dendam Bapa Yahweh. Menyadari tidak hal ini? Sederhana. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya orang yang berdosa. Lebih sejuk lagu-lagu lama, lebih mengena di kehidupan. Tidak perlu musik yang mewah. Bukan salah kita menggelar sesuatu dengan kemewahan musik. Tapi kalau esensinya sampai lenyap, percuma. Nah, mau gak mau kita akan melihat pengiringan bangsa Israel akan satu-satunya Allah yang benar. Terfokus kepada hukum yang tertulis. Karena tadi di awal saya berkata, pengiringan hidup kita mestinya terobsesi kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel dalam menggelar kehidupannya mengiringi Allah mereka, Allah kita, Allah Israel, terfokus kepada hukum Taurat, hukum yang tertulis. Yang menjadi rindu dendam mereka hanyalah legalitas hukum Taurat, yaitu bagaimana melakukan hukum itu sesuai dengan bunyinya. Sesuai dengan bunyinya. Jangan membunuh. Kalimatnya, jangan membunuh. Isinya, tulisannya, jangan membunuh. Jadi mereka melakukan sesuai dengan bunyinya. Perhatikan, jangan membunuh. Inilah yang mewarnai segenap kehidupan dan keberadaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dalam perjanjian lama. Salah satu contoh yang menggiring bangsa Israel menggelar kehidupannya, rindu dan dendam mereka adalah melakukan hukum Taurat sesuai dengan bunyinya. Salah satu contohnya, jangan membunuh. Ketika mereka tidak melakukan pembunuhan, mereka sudah melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh. Seseorang terbukti membunuh adalah ketika ada korban, diverifikasi, baru terbukti. Ya dong, dia membunuh. Ada korban, ada pelaku. Dibuktikan oleh hukum, kamu melanggar. Karena tertulis, jangan membunuh.
tapi kamu membunuh. Terbukti. Makanya ketika dia tidak menghabisi nyawa seseorang, dia tidak melanggar hukum Taurat. Sampai di sini paham ya? Hukum yang tertulis itulah yang menjadi rindu dendam bangsa Israel pada waktu itu. Hanya kalimatnya yang dijalankan. Di tengah-tengah bangsa Israel menggelar kehidupannya, Bapa mengutus kehadiran putra tunggalnya. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah begitu rupa, eksistensi kehidupan umat manusia yang terfokus kepada hukum yang tertulis, Bapa mengutus putra tunggalnya. Kehadirannya seperti mau merubah arah hidup manusia pada umumnya. Bukan hanya tertuju kepada hukum yang tertulis, tapi bagaimana melakukan kehendak Bapa yang sesungguhnya. Nah, bangsa Israel melakukan kehendak Allah berdasarkan hukum Taurat. Tetapi orang percaya melakukan hukum Taurat bukan hanya kepada apa yang tertulis, tetapi lebih kepada pribadi Bapa itu sendiri. Hal ini bisa kita temukan Bapak Ibu di dalam Matius 5 ayat 1-48. Panjang ini. Kalau kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 48, kita nginep pagem di sini. Oke. Jadi intinya, saya berharap Bapak Ibu menyediakan waktu periksa Matius 5 ayat 1-48. Waktu kehidupan manusia begitu rupa, tiba-tiba Bapa menghadirkan putra tunggalnya. Manusia yang sudah menggelar hidupnya, yang terfokus, memiliki rindu dan dendam, hanya melakukan hukum Taurat, tiba-tiba hadir seorang sosok manusia sama seperti kita pada waktu itu, mempraktikkan kebenaran yang sesungguhnya. Seolah-olah beliau yang mulia hendak berkata, sudah selesai hukum Taurat. Tidak akan pernah bisa orang memuaskan hati Bapa kalau cuma melakukan hukum Taurat. Seperti itu kira-kira yang saya pahami. Sudah selesai, cukup. Kini saatnya kebenaran dihidupkan melalui setiap ajaran yang disampaikannya. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu? Kalau seseorang tidak melakukan hukum Taurat dengan benar. Karena tidak ada satu hukum Taurat pun yang ditiadakan olehnya. Harus digenapi dulu. Nah, untuk penggenapannya maka Yesus hadir. Genap dalam dirinya. Makanya harus lengkap bacanya. Di tengah-tengah pengiringan orang-orang kecil pada waktu itu atas dirinya, atas Yesus. Yesus mengajarkan adanya perbedaan yang kontras. Perbedaan yang sangat mencolok antara agama dan gaya hidup. Agama yang dikenal pada saat itu agama Yudaisme. Yudaisme inilah yang mengajarkan hukum Taurat. Sedangkan kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Yahudi, seperti membawa suatu perbedaan yang kontras. Tidak ada harganya sama sekali hukum Taurat di matanya. Karena manusia melakukan hanya bunyinya, legalitas, jangan membunuh. Kalau diperhatikan Matius 5 ayat 1 dengan 48, intinya dia berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Mereka kaget. Wow. Mereka pikir sebagai umat pilihan, mereka sudah melakukan hukum Taurat. Di dalam pengiringan orang-orang kecil atas Yesus pada waktu itu, dia berkata, kamu harus sempurna. Bukan hanya melakukan hukum Taurat, tetapi sempurna seperti Bapa. Nah, mereka belum kenal siapa Bapa. Orang Israel gak kenal Bapa. Mereka tahu satu-satunya Allah yang benar, Elohim Yahweh. Makanya ketika Yesus berkata, aku berasal dari Bapa, dan mereka melihat Yesus menghujat Allah mereka. Mereka gak kenal Bapa. Gak kenal Bapa. Begitu Yesus hadir, mereka kaget. Makanya nih, kalau diperhatikan nih, kehadiran Yesus. Bukan hanya menebus manusia ke dalam dosa. Kalau cuman persoalannya, PR-nya cuman dosa manusia,
Dia langsung datang aja ke bumi. Jebret, nongol kayak langsung manusia dewasa, selesai. Mati kayu salib, selesai. 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, selesai. Atau langsung begini, selesai semua hukum dosa. Halo, apa susahnya sih? Tapi ternyata dia normal, natural seperti manusia. Mengalami segala sesuatunya. Ada pesan yang mau disampaikan. Nah, di kesempatan yang berbeda, saya mengupas begini. Kebangkitan, titik 2, kehinaan atau kemuliaan. Lalu mereka bertanya, wow, sadar nggak bahwa semua orang mati nanti dibangkitkan. Tetapi persoalannya, ketika dibangkitkan nanti, dia menerima kehinaan atau kemuliaan. Semua orang mati akan dibangkitkan. Semua, Alkitabnya ngomong begitu. Nah, waktu dibangkitkan, dia menerima kehinaan atau kemuliaan. Karena orang yang menderita bersama dengan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Halo, Roma 8 ayat 29, 30 yang bunyinya kita tahu bahwa Allah bekerja terus tuh yang menderita. Hanya yang menderita bersama dengan Tuhan. Pengiringan kita itu semata-mata karena kita mau menderita bersama dengan Tuhan. Kalimatnya sederhana, menderita. Tetapi praktikannya, wow. Gak usahlah ngomong muluk-muluk, saya mau menderita. Buat Tuhan, apapun, gak usah muluk-muluk. Hadir di gereja ini setiap saat. Biar dibentuk, diubahkan terus pikiran perasaan kita, bisa enggak? Gak usah muluk-muluk kita berkata, wah aku mau menderita buat Tuhan, utuslah aku di kedalaman sana gitu. Atau di luar pulau atau di luar antariksa sana gitu. Gak usah muluk-muluk. Kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Sampai kita benar-benar dapat sesuatu panggilannya di tempat ini. Dan saya tidak melebih-lebihkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat ini ada Tuhan. Setiap saya mendengarkan baik Bapak Gembala maupun Ibu Gembala menyampaikan kebenaran, saya dapat terus pencerahan dibukakan. Karena saya tahu ketika 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Maksudnya bukan jumlah, ketika 2 orang berkumpul aku hadir. Ketika 2-3 orang berkumpul, nama Tuhan ditinggikan, kebenaran disampaikan, kita diberi pengertian. Lalu saya tercengang, inikah yang disebut 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Wow. Apakah semua kita menyadari? Saya di sini duduk, setiap saya dengar, selalu ada dibukakan. Tek, 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 tek. Cuman kesalahan saya tidak catat. Waktu Pak Gembala nyampaikan sesuatu, waktu Ibu Gembala nyampaikan sesuatu, kayak dikupas yang ini. Tek, tek, tek. Wow. Berjalannya waktu nih Bapak Ibu. Saya mencoba menghidupkan kata menderita. Ternyata tidak mudah loh menderita bagi Tuhan. Kita kan terbiasa kan mulut kita bernyanyi seperti kaset yang diputar tanpa perasaan. Sementara makna, esensi dari menderita itu apa? Waktu aja kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Terus materi yang kita punyai masih hitung-hitungan sama Tuhan. Lalu apalagi? Perasaan kita juga masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menderita buat Tuhan? Banyak hal yang saya alami yang akhirnya membentuk saya seperti ini. Dulu nih Bapak Ibu, jauh sebelum saya bergabung di tempat ini di Rehoboth juga termasuk. Sebuah kepengurusan meminta saya bergabung. 6 kali saya diminta. Bro, ikut di dalam kepengurusan ini. Saya cuma minta satu hal. Saya bilang begini, bisa nggak setiap ibadah kalian semua hadir? Cuman itu doang saya minta. Enggak muluk. Mereka diam. Besoknya nanya lagi,
Bro, ayo gabung. Cuman satu permintaan saya. Bisa nggak setiap ibadah kalian hadir? Cuman itu doang. Dan mereka nggak bisa jawab. Wah, lalu maksudnya apa? Piye? Lu suruh masuk gue di dalam kepengurusan, tapi lu nggak bisa jawab waktu tanya gitu. Cuma kehadiran lo. Belum ini loh. Belum ini yang keluar. Cuman kehadiran. Gak bisa jawab. 6 kali saya diminta. Sampai saat itu tidak akan pernah masuk sayanya. Sampai sekarang. Ini kan pengalaman. Cuman minta itu doang. Susah amat. Cuman hadir. Pengurus loh. Pengurus. Kelasnya pengurus. Jadi saya sudah mengerti betul ketika saya berada di tempat ini. Saya sudah dilengkapi. Saya sudah dilengkapi. Kalau berbicara tentang penderitaannya, mau gak mau saya harus sampaikan apa yang saya alami. Tidak bermaksud membanggakan, enggak. IRA 1, IRA 2, IRA 3. MAG, saya ikutin terus. IRA 1, IRA 2, lalu sambung ke IRA Sitikon. Lalu balik lagi ke IRA 3. Bertahun-tahun. Saya duduk di bangku yang sama. Tapi ini saya anggap penderitaan. Tapi disinilah saya dibentuk. Sekian lama saya tidak diberi kesempatan. Bapak Gembala Senior berkata, di mana aku ada, engkau ada. Tapi saya tidak dipersilakan naik. Lalu saya menyaksikan lagi nih Bapak Ibu. Pembicara tersebut hadir waktu dia melayani pelayanan pemberitaan firman Tuhannya. Tetapi ketika dia tidak bertugas, tidak ada sama sekali di gereja itu. Saya tercengang, ada apa ini? Wow. Seorang diri, saya terbiasa bergumul dengan Tuhan. Coram Deo. Banyak pengalaman yang membentuk saya. Dan saya tidak mau direndahkan. Itu kesombongan saya. Karena saya kaya pengalaman. Ini kesombongan juga. Tapi saya tidak melihat pendeta-pendeta yang lain. Pembicara-pembicara Rehobot yang lain. Yang seperti saya mengejar kebenarannya. Lalu saya berkata, lah kalau kayak saya aja nih, bukan membanggakan saya. Begitu susahnya menghidupkan kebenaran yang diajarkan Bapak Gembala Senior. Bagaimana mereka yang lain? Enak begitu. Enggak. Saya enggak ngeblab nih ya. Saya enggak menghakimi. Tapi wow, sekian tahun loh. Susah menghidupkan pribadi Yesus dalam diri kita. Susah. Susah banget. Makanya wow. Kalau sampai seseorang menemukan keunggulan kekristenan, wah dia mah tidak akan main-main dengan hidupnya. Bener. Apapun rela dia perbuatnya. Lalu di sebuah tempat pelayanan di daerah Serpong, mereka berkata, wah jauh ya Pak Juan dari Bekasi. Saya bilang gini, malu kalau kita bilang jauh. Di daerah 8 jam, 10 jam, 16 jam baru sampai ke gereja. Saya belum ada apa-apanya 2 jam. Mereka diam. Susah menemukan orang kaya saya. Yang udah kecewa, banyak kecewa dengan dunia ini. Terus kecewa dengan kecewa-kecewa yang lain. Tapi justru di dalam kekecewaan saya bisa menemukan kebenaran. Di sini hadir salah satu bekas mahasiswa saya. Tidak mudah. Begitu rupa saya diperlakukan, tidak mengapa. Sama sekali tidak mengapa. Pada sebuah pertemuan nih, ini berbicara tentang batin ini. Saya berkata kepada Bapak Gembala Senior, saya boleh bertanya Pak, silakan. Di pengasingan saya mengalami pengasingan Tuhan di ujung kulon sana. Ketika proyek yang sedang dikerjakan mau selesai, saya berseru kepada Tuhan, jangan panggil aku pulang ke Jakarta, Tuhan, sebelum saya selesai dibentuk karakter saya. Saya menjerit, saya menangis di hadapan Tuhan. Karena saya tahu karakter saya ini busuk,
Minta ampun. Jangan panggil aku pulang ke Jakarta kalau belum beres karakterku Tuhan. Waktu itu doa puasa 40 apa 30 hari tuh yang Rehobot adakan. Saya gemetar. Berapa kali saya gemetar gitu, saya tanya kepada beliau, Pak, kenapa saya gemetar? Kayak beliau juga gak bisa jawab. Saya mengalami gemetar. Gak tahu pokoknya. Beberapa kali di dalam puasa 40 hari itu saya gemetar. Lalu saya sampaikan di dalam pertemuan itu. Dan saya berkata begini, sekalipun saya dilupakan Pak, tidak apa-apa. Sekalipun saya tidak diingat oleh Bapak Gembala saya, tidak apa-apa. Sekalipun saya tidak dianggap Pak di gereja, di tempat saya beribadah, tidak apa-apa. Yang penting asal Tuhan jangan melupakan saya. Saya nangis, Bapak Gembala diam. Lalu tiba-tiba dia berkata, Juan Carlos, orang yang dilahirkan Erastus Sabdono. Tetapi pernyataan Bapak Gembala itu sendiri tidak menguntungkan buat saya. Ketika dideklarasikan seperti itu, semua hening, tapi proses perjalanan pelayanan saya sama sekali tidak ada di permukaan. Kan kayak berlawanan. Saya diagungkan, saya dibanggakan, tapi saya nggak naik. Wow, di mana salah saya? Makanya saya nggak mau direndahkan sama orang. Saya penuh kebenaran yang diajarkan Bapak. Saya penuh banyak pengalaman yang saya alami. Cuma tinggal praktiknya ini loh. Praktiknya ini loh. Di tengah-tengah lagi suasana pertemuan, Bapak Gembala berkata, saya janjikan tempat buat Juan. Saya enggak nuntut, enggak. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, menderita itu tidak mudah. Tidak mudah, di sini letaknya. Kalau waktu, uang, mudah kita keluarkan. Tapi perasaan, bisa enggak kita taruh? Lalu saya berkata begini, selama ini saya banggakan gini loh, kebanggaan saya nih. Pembicara pusat. Wah, Juan Carlos, pembicara Rehobot pusat. Statusnya itu. Itu selalu saya banggakan kemana-mana. Saya wah gitu loh, nggak tahu dah perasaan seperti itu bisa-bisaan ya saya miliki. Perasaan dari kunyuk itu kayaknya. Lalu saya bergumul, apa sih yang saya banggakan dari predikat itu? Apa yang saya tahan-tahan di situ? Akhirnya saya ambil keputusan, tidak ada lagi yang saya beratkan di situ. Saya bergumul, susah sekali Tuhan menanggalkan rasa itu. Tolong saya Tuhan untuk saya lepaskan semua yang tidak perlu buat saya. Plong. Nah waktu saya lepaskan, saya pastikan dalam diri saya tidak ada yang saya beratkan. Plong. Gak ada lagi kebanggaan saya. Cuman kerinduan saya gini, kapan ya saya ketemu orang-orang yang bisa seperti saya, mau benar-benar cari Tuhannya. Susah. Sampai saat ini, susah menemukannya. Yang dunianya bukan dunia yang lain, tapi Tuhan dan pelayanan. Tidak mudah. Rindu dendam itu tidak mudah diwujudkan kalau kita tidak mengerti keunggulan kekristenan. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Ini Tuhan akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Senyap perjalanan pelayanan kita Bapak Ibu, senyap, tidak akan pernah naik. Senyap. Buat orang-orang yang dibidik Tuhan menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan sorga kelak. Senyap. Kalau berbicara tentang pengorbanan nih. Dari pembentukan sister church. Kami semua sudah diajarkan oleh Bapak Gembala Senior. Jangan beri PK kepada pembicara kami. Sudah. Sudah terbiasa kami bagi hidup. Sudah. Saya dari awal.
Dibentuk, digarap Tuhan. Sakit gak sih Pak dibentuk, digarap Tuhan? Sakit sih. Itu mah belum apa-apa. Kalau jawabannya begitu mah masih nol putol. Coba aku tanya, Pak sakit gak Pak dibentuk, digarap Tuhan? Sakit banget. Nah itu baru benar. Benar. Nah kalau Bapak Ibu kalau merasa sakit gak? Sakit sih. Apalagi sambil ketawa ngomongnya sakit sih. Cekek. Benar ya Bapak Ibu. Lalu saya ketemu nih mohon maaf nih ya. Mohon maaf sebelumnya, disclaimer dulu. Di sepanjang perjalanan hidup saya, hanya 2 sosok yang saya temukan pribadi Yesus. Yang pertama, Bapak Gembala Senior. Sampai saat ini nih. Lalu yang kedua, saya mau sebutkan, sebenarnya gak usah disebutkan, artinya gini, sudah bisa menilai saya ketemu siapa di tempat ini. Karena kekristenan sudah tidak ada. Orang Kristen sudah tidak ada. Kenapa? Tuhan Yesus sudah naik. Halo, gereja-gerejanya pada waktu itu sudah tidak ada. Rasul-rasulnya sudah pulang semua ke surga. Lalu sekarang siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal sekarang? Siapa yang tinggal? Kan gereja saat ini yang di dalamnya ada pemimpin. Nah, melihat nggak pemimpin tersebut sosok Yesus dalam dirinya? Kalau nggak melihat, ya jangan ke gereja itu. Itu pergumulan saya. Makanya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nggak yakin ketemu Tuhan di tempat ini, gak usah nambah-nambahin dosa. Gak usah datang ke tempat ini. Kalau nggak ketemu Tuhan, kalau nggak ngelihat pribadi Yesus dalam hidup para pemimpin, gak usah. Buat apa? Malah jadi dosa. Ngomonginlah di luar. Yang apalah. Kebenaran udah begitu rupa, masih ngurusin seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya bertanya, lu ketemu gak sih keunggulan kekristenan itu? Sampai yang receh, yang rempong-rempong diurusin. Kalau ketemu Tuhan, persoalkan karaktermu, busuk enggak? Itu saya. Karena saya mau bisa serupa, bisa sama dengan Yesus. Saya pengen banget. Itu rindu dendamku. Saya mau itu yang jadi obsesi saya. Karena Rasul Paulus pun terobsesi banget loh sama gurunya. Dan saya mau. Nih ya, kalau orang jadi ring satu manusia tapi tidak menjadi ring satu Tuhan, itu jadinya ringsek. Iya benar, buktikan. Peristiwa sudah dibuktikan. Orang-orang yang menjadi ring satu manusia tapi tidak menjadi ring satu Tuhan, ringsek. Yang ada pengkhianatan lah. Penyelewengan lah. Nuntutlah haknya. Ono ini hak dari mana sih? Hak sepatu iya. Merasa berhak. Merasa masih punya hak atas hidup. Kalau merasa berhak atas hidupnya, merasa berhak atas pelayanannya, lalu di mana matinya kedagingannya? Bagaimana bisa hidup sosok Yesus? Dagingnya masih hidup. Ada satu lagi pengalaman di gereja luar sana, bilang sama saya gembalanya, doktor teologi, udah keluar waktu itu, dia ikut kelompok yang melakukan itu. Dia bilang begini, Pak si A udah gak mau lagi dijadwal di sini. Kenapa? Karena katanya gak ada PK-nya. Wow. Hei kunyuk. Dokter loh. Ngomong begitu loh. Gak ada PK-nya. Padahal bukan gak ada sama sekali. Ada. Dan orangnya kalau saya sebut pasti kalian kenal. Wah orangnya ceria banget, sukacita. Makanya nih. Kalau kita gak persoalkan di hadapan Tuhan, karakter busukmu gak dibongkar. Sampai mati kamu gak bisa berkarakter seperti Kristus. Dapat cuma-cuma kok. Dapat anugerah kok. Loh kok pelayanan ngitung-ngitung, untung rugi, dapat enggak. Kalau saya yang gak dapat di sini, pasti Tuhan sediakan di tempat lain. Udah. Lagian, upahku kan adalah memberitakan firman Tuhan. Kalau yang lain-lain pasti Tuhan sediakan. Itu di saya. Lalu yang dokter lebih dulu nih. Ini kan saya kan masih muda dokternya baru kemarin. Begitu kelakuannya. Lu ring satu.
Ringsek loh. Memang saya tahu duit gak dibawa mati. Tapi pengen mati rasanya kalau gak punya duit. Tahu betul. Tahu betul saya. Tapi you pikir dong, gereja lagi butuh kebenaran waktu itu. Tapi you mengharapkan sesuatu. Terus nyanyi, mau menderita bagi Tuhan. Di mana? Lu bohongin jemaat. Lu guntingin bulu-bulu dombanya. Nih kalau saya tanya nih Bapak Ibu. Emangnya semua orang Kristen selamat? Emang semua orang Kristen selamat? Emang semua pendeta selamat? Ini saya loh. Selamatnya apa dulu? Nah, kalau orang sudah menemukan keunggulan kekristenan, dia tidak akan pernah mudah berulah bodoh di mata Tuhan. Benar. Nih di tempat ini kan jauh nih, tempat saya nih. Gak bisa sih saya mengatakan saya lebih jauh, pasti ada yang lebih jauh. Di dalam pelayanan nih saya lihat, kenapa ya orang-orang ini gak menghakimi, saya curhat aja nih. Kok seperti masih memperhitungkan, masih mau A, I, O, ya udah. Kemampuannya masih segitu. Tapi saya mau dorong. Yuk kalau tiba-tiba jeglek mati, selesai. Persoalannya, tadi pagi disampaikan ya, bukan bagaimana matinya, bentuk matinya seseorang, tapi bagaimana ketika dia hidupnya. Kan gitu. Nah, waktu seseorang jeglek gitu ya, dia dalam keadaan apa? Bekerja buat Tuhan? Atau bekerja buat dirinya sendiri? Kalau menderita bagi Tuhan kan, apapun yang dipercayakan dia pasti happy. Mau sekecil apapun, pelayanan tuh bukan dilihat ukurannya, tapi di situ dia melayani Tuhan. Mau berapapun, Sister Church waktu itu yang Rehoboth adakan, pernah saya pelayanan 2 yang hadir. Tetap seperti ini, tetap nggak saya kurang-kurangin, enggak. Kalau cuma 1 orang yang hadir, saya sharing aja berdua ngobrol. 2 orang, ini mah buat saya udah kebanyakan. Yang lain-lainnya kan pasti malaikat Tuhan. Oh, saya minta kok, saya minta. Sertai saya Tuhan. Saya minta. Saya nggak mau sembarangan. Saya mau malaikat Tuhan, malaikat perang Tuhan melayani. Karena memang pelayanan malaikat buat orang percaya kan. Supaya terbuka gitu loh. Lah, peperangan kita kan melawan kuasa gelap nih. Kuasa gelap ini kan bermanuver, bergerakan di dalam diri orang-orang Kristen nih. Dia menunggangi perbuatan-perbuatannya. Lah mereka nggak tahu nih. Siapa Pak yang mereka itu ditunggangin. Kasihan deh. Ini orang-orang yang membuat masalah, yang keluar dari gereja nggak tahu juntrungannya, yang berkhianat kepada pemimpinnya, yang nusuk dari belakang. Ini ditunggangi kuasa si kunyuk. Kasihan sebenarnya. Asli, kasihan. Lu tuh ya, lu berdiri di pihak siapa sebenarnya? Dan saya pastikan ya, nih, di sini ada Tuhan. Saya nggak mau, saya berkelana kemana-mana. Saya bilang Tuhan, beri saya gereja yang memang ada Tuhannya. Karena nggak jaminan. Saya keras. Saya nggak main-main. Kalau yang itu saya nggak main-main. Buat apa saya dengerin kalau racun? Saya mau dapatnya jamu yang pahit banget. Ya, karena pengalaman. Apa? Pahit nggak ikut Tuhan? Pahit sih. Itu mah belum. Kalau bilang, itu benar. Nah saya mau jamu yang itu. Karena kerasnya seperti ini. Saya tidak melihat sosok-sosok pendeta-pendeta tua seperti Yesus di sepanjang perjalanan hidup iman saya. Lalu di mana? Di mana keunggulannya? Di mana keunggulan kekristenan? Kalau cuman jadi orang Kristen, gak usah ngomong kebaikan. Di luar sana lebih banyak orang yang wow, agung kebaikannya. Bener, agung banget. Nah, kebangkitan Yesus bukan karena kuasa Allah yang membangkitkannya, tapi karena kesalehannya dia didengarkan. Artinya dia praktik melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau Yesus sendiri dibangkitkan karena kesalehannya, lalu kita ini dibangkitkan karena apa? Di dalam kesalehan orang percaya ada penundukan diri terhadap pemimpin gereja di tempat dia bernaung. Kesalehan.
Jadi jangan macam-macam. Kalau di tempat ini ada aktivis, ada pengurus yang tidak tunduk sama pemimpinnya, dia lagi ditunggangin sama si kunyuk. Hati-hati. Benar. Karena saya ngelihat, ini mata ngelihat, cuma nyimpen gitu loh. Lu tuh ya. Aduh. Lu tuh kalau udah disentil aja baru tahu rasa. Pak Pendeta tolong doakan. Bener, ini kan kesombongan kalau nggak dibongkar sama Tuhan kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apalagi sudah merasa pengurus, sudah merasa aktivis. Merasa nggak butuh dengar firman. Lah saya sendiri aja bilang, Tuhan saya mau. Saya juga mau kebenaran. Saya juga mau diubahkan terus. Saya mau seperti Yesus. Saya. Yang udah ngelihat kelakuan-kelakuan pendeta. Kelakuan-kelakuan doktor teologi seperti itu. Saya loh. Gak ada belas kasihannya sama orang. Gak usah ngomong tinggi-tinggi teologimu. Bahasa asli, bahasa ono, bahasa apa. Tanpa kasih, sia. Lu punya bahasa malaikat aja sia-sia. Apalagi cuman bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Kalau gak ada kasih. Nah kasihnya ini kan menunjuk bagaimana keselamatan jiwa-jiwa permata hati Bapa diutamakan. Makanya nih rindu dendam kita akan Tuhan kita bisa wujudkan buat keselamatan kekal jiwa-jiwa permata hati Bapa. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Dan inilah satu-satunya kehormatan kita. Kalau kita bisa menderita, Tuhan sudah sediakan tempat di kerajaan sorga. Dimuliakan bersama Yesus. Satu-satunya pengharapan kita akan kebangkitannya adalah kita diberi kesempatan, kita diberi peluang bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus. Kebangkitannya. Ada pengharapan di dalam kebangkitan bagaimana kita bisa serupa sama seperti Yesus. Kalau orang Kristen tidak pernah serupa sama Yesus, tidak akan pernah bisa memuaskan hati Bapa. Karena hati Bapa di sorga hanya terpuaskan oleh pribadi Yesus. Dan oleh pribadi-pribadi orang percaya yang di dalamnya ada Yesus. Berat. Makanya kalau sudah menemukan keunggulan kekristenan, mau disembelih pun kalau kata Bapak Gembala Senior, tidak akan pindah agama. Kekristenan bukan sekadar agama, tapi gaya hidup Yesus yang dipraktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya perjalanan hidup kita nih, obsesi hidup kita, rindu dendam kita, bagaimana mematikan manusia lama kita. Ketika percaya sama Yesus, karakter dosamu belum mati. Belum mati, gimana caranya? Nanti nih ada rangsangan dari luar nih, kan saya juga ada nih. Ada. Yang paling saya ngerinya itu, monster saya itu keakuan. Saya tidak mau direndahkan, diremehkan, itu saya. Tapi saya hancurkan terus. Dan saya tidak mau orang meremehkan saya. Kesombongan saya hancurkan terus. Ada satu peristiwa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Saya berkata begini nih. Lu ganggu anak gua, lu ganggu saya. Saya bapaknya. Lalu kalau saya bisa ngomong begini, apalagi Bapa di surga. Kalau kita berkeberadaan sebagai anak Bapa, apa iya Bapa tinggal diam ketika kita diganggu? Bapa di dunia saja tahu bagaimana membela anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Wow. Dan sudah paling tepat keputusan kita menjadi orang Kristen. Sudah paling tepat. Sudah paling tepat keputusan menjadi orang Kristen. Sudah paling tepat. Yang terpenting bagaimana mengisi kekristenan kita. Bagaimana kita menggelar kehidupan kita. Karena bukan otomatis jadi orang Kristen menjadi seperti Kristus. Sedangkan Kristen berarti to be like Christ. Makanya nih Bapak Ibu, disingkatnya hari kita nih. Yuk kita berjuang mematikan seluruh kedagingan kita. Sampai benar-benar kita menyadari kita sudah mati. Gak ada lagi yang kuingini di bumi ini. Aku gak mengharap apapun di bumi ini. Selain ku berharap kapan aku bisa serupa sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian Bapak Ibu. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku.
ketinggian gak? Sambil mempersiapkan pujiannya, Bapak Ibu kita arahkan hati. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Katakan, ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku. Saya mengundang Ibu Gembala untuk pimpin doa. Kami bersukacita buat kebenaran-Mu sore ini Bapa. Roh-Mu mengobarkan cinta dan semangat kami untuk sungguh-sungguh hanya menginginkan Engkau. Segala penderitaan yang kami alami di dalam pembentukan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Peristiwa-peristiwa apapun yang Tuhan izinkan kami alami untuk membentuk kami menjadi seperti Yesus Tuhan kami. Sungguh membuat kami semakin kagum. Sungguh membuat kami semakin mencintai Engkau. Penderitaan-penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau janjikan ya Bapa. Kiranya kami tidak berfokus kepada penderitaan yang sedang kami alami atau pernah kami alami, bahkan akan kami alami. Kami terus Tuhan mau memandang Engkau dan kemuliaan yang akan Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati Pak Juan Carlos ya Bapa, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami sore hari ini. Tambah-tambahkan hikmat-Mu,
Urapan-Mu menyertainya ya Bapa. Dimanapun beliau berada, Engkau bersama-sama dengan dia. Hati-Mu Engkau taruhkan dalam hatinya ya Bapa. Sehingga sungguh Tuhan, perasaan-Mu yang mengalir melalui segenap kehidupannya. Memberkati istrinya ya Bapa yang selalu setia mendampingi, menjagai ya Bapa. Dimanapun beliau berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Kiranya Roh Kudus bekerja, menerangi setiap hati, semakin membuat mereka mengenal Engkau dan mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.